Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga di pagi yang berbahagia ini Allah perkenankan kita untuk berkumpul bersama di dalam masjid ini. Bersama-sama kita mempelajari apa yang dapat kita pelajari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan insyaallah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab 200 pertanyaan dan jawaban berkenaan dengan aqidah, yang mana ditulis oleh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah, seorang ulama dari Saudi Arabia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas berkenaan dengan apa syarat dari ucapan la ilaha illallah, yang mana tidak ada seseorang yang dapat mengambil manfaat dari ucapan tersebut kecuali jika terpenuhi syarat-syarat yang berlaku dari ucapan la ilaha illallah, yaitu ilmu, kemudian keyakinan di dalam hati, patuh secara lahir ataupun batin, menerima segalanya yang datang dari ucapan la ilaha illallah, kemudian ikhlas. Yang keenam adalah jujur di dalam mengucapannya dari lubuk hati yang paling dalam, dan kemudian mencintai ucapan tersebut dan orang-orang yang mengucapkannya. Maka sekarang kita masuk ke pembahasan pertanyaan ke-20. Pertanyaan ke-20 dan selanjutnya itu ada beberapa pertanyaan yang masih berkenaan dengan syarat-syarat tadi. Jadi pembahasannya lebih terperinci tentang syarat ilmu, syarat kejujuran dalam pengucapan dan lain sebagainya. Pertanyaan ke-20 adalah ma dalil ishtiratil ilmi minal kitabi was sunnah. Apa yang menjadi dalil bahwa di dalam pengucapan la ilaha illallah itu disyaratkan, didasarkan kepada ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalilnya apa? Maka di sini Syekh menjawab, qaulullahu ta'ala illa man syahida bil haqq wahum ya'lamun, yaitu dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-86. Firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-86, yaitu orang-orang yang mengaku yang hak. Apa itu yang hak? Kalimat la ilaha illallah wahum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Jadi dalam pengucapan la ilaha illallah ini harus didasarkan kepada ilmu,
ilmu tentang apa makna dari ucapan la ilaha illallah tersebut, mengetahui apa konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah tersebut, harus didasarkan kepada ilmu. Jadi tidak bisa tanpa didasarkan kepada ilmu. Maka di dalam hadis pun disebutkan di sini, biqulubihim ma'na ma naqaqu bihi alsinatihim, wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang wafat dan dia mengetahui, kata Nabi, bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Siapa yang wafat dan dia mengetahui bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Utsman radhiyallahu anhu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama adalah ilmu. Jika ditanyakan kenapa kalian mensyaratkan ilmu pada pengucapan la ilaha illallah, karena Allah dan Rasulnya mensyaratkan hal tersebut. Apa yang menjadi dalilnya? Yang pertama tadi surat Az-Zukhruf ayat ke-86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, mengetahui dari ucapan la ilaha illallah tersebut. Begitupun dengan sabda Nabi, man mata wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, akan masuk surga. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa makna dari ucapan yang kita ucapkan, yaitu makna dari ucapan la ilaha illallah. Pengetahuan ini penting karena pengetahuan ini dapat menjadi penerang bagi kita. Al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Orang yang tanpa ilmu ibarat berjalan di dalam kegelapan. Dia akan mudah untuk terjatuh, mudah untuk tersandung. Tetapi orang yang punya ilmu ibarat orang yang berjalan dengan cahaya, yang mana dia dapat mengetahui mana jalan yang harus dia pijaki, mana jalan yang tidak dia pijaki. Ini yang pertanyaan ke-20, dalil berkenaan dengan syarat ilmu di dalam pengucapan la ilaha illallah. Pertanyaan berikutnya, kata beliau, ma dalil ishtiratil yaqin minal kitabi was sunnah? Apa yang menjadi dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwa syarat pengucapan la ilaha illallah itu adalah adanya al-yaqin, keyakinan, tidak disertai dengan keraguan. Apa dalilnya? Kenapa kita harus yakin? Apakah tidak boleh seseorang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih ragu-ragu? Kenapa harus yakin? Syaratnya kenapa harus yakin? Apa dalilnya? Maka disebutkan dalil yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15. Surat Al-Hujurat ayat ke-15. Apa firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15 ini? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, dan mereka tidak ragu. Jadi mereka itu tidak ragu dalam keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, bukan didasarkan pada keraguan-raguan. Agama ini didasarkan pada keyakinan, jadi tidak didasarkan pada keraguan. Dan semua hal di dalam agama ini, jangankan pengucapan la ilaha illallah, semua hal dalam agama ini didasarkan pada keyakinan, bukan pada keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu merupakan pondasi yang rapuh, pondasi yang lemah. Pondasi yang kuat itu hanya didasarkan dengan keyakinan. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ini, tsumma lam yartabu, dan mereka tidak memiliki keraguan, tidak ragu-ragu mereka dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun, yaitu mereka yang berjuang dengan apa? Dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi
tidak didasarkan pada keraguan. Orang yang mendasarkan ucapan la ilaha illallahnya pada keyakinan, maka dia akan dengan mudah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia miliki. Dengan waktu dia, dengan jiwa dia, dengan raga dia, dengan segala yang dia miliki akan dia korbankan. Kenapa? Karena dia berada di atas sesuatu yang dia yakini. Nah, keyakinan inilah yang harus jadi pondasi. Semua yang meragukan itu tidak akan menjadi pondasi yang kuat. Sesuatu yang meyakinkan itu dapat menjadi pondasi yang kuat. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, apakah keyakinan kita itu berada di atas kebenaran atau keyakinan kita berada di atas kebatilan. Banyak orang yang yakin iya, tapi keyakinannya itu berdasarkan kepada sesuatu yang batil, sesuatu yang menyimpang, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dia dari kebenaran. Maka seseorang harus tahu dulu tentang ucapan la ilaha illallah, kemudian dia harus yakini hal tersebut sehingga dia berada di bawah pondasi yang sangat kuat dan benar, yaitu tauhid la ilaha illallah. Maka apa yang akan dia bangun di atas pondasi tersebut dari amalan pun akan benar. Apa yang dia dirikan akan tegak. Apa yang dia tempuh juga akan berhasil. Kenapa? Karena dia bangun pondasi dia di atas sesuatu yang benar, yaitu pondasi yang dipenuhi dengan keyakinan, pondasi keimanan yang diyakini dengan keyakinan. Jadi nggak boleh ragu. Jangan berkata, saya nih syahadat gimana ya, ragu-ragu, bener gak ya? Tapi udahlah, daripada saya tidak memiliki agama, mendingan saya mengucapkan saja. Nggak boleh yang seperti ini, harus yakin. Dan apa sebetulnya yang buat kita ragu? Nggak ada. Semua dalam agama ini jelas terang benderang. Apa yang mau kita ragukan? Keraguan-raguan itu biasanya muncul karena minimnya ilmu kita. Maka seseorang yang ragu itu bukan berarti menuduh ada sesuatu dalam Islam ini, tapi tuduhlah dirinya ada sesuatu yang belum dia bisa urai dari pemikirannya. Maka tinggal dia bertanya kepada orang yang memiliki ilmu di dalam Islam, maka dia akan temukan jawabannya. Keraguan-raguan itu muncul karena minimnya ilmu. Oleh sebab itu syarat pertama yang ditulis itu ilmu dulu, baru keyakinan. Karena keyakinan ini baru bisa berdiri didasarkan dengan ilmu. Banyak orang yang ragu-ragu, dia ragu, akhirnya dia tidak mau sholat. Kenapa saya ragu? Apakah betul? Apakah betul? Apakah betul? Nah, yang seperti ini obatnya bukan dikembalikan kepada perasaan, tapi obatnya adalah dikembalikan kepada ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikir, kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Ketika kita tanyakan kepada orang yang berilmu, insya Allah akan menjadi mudah segalanya. Akan menjadi mudah dan kita akan berada dalam keyakinan ketika ilmu sudah ada dalam diri kita. Karena dalam Islam ini tidak ada sesuatu apapun yang meragukan. Maka jika di dalam perasaan ibu-ibu sekalian, di dalam pemikiran ibu-ibu sekalian ada sesuatu yang ibu-ibu ragu, maka segera untuk dicari apa yang membuat ibu ragu, tanyakan. Insya Allah jawabannya akan ada, ya. Karena banyak orang yang semakin menyimpang dari kebenaran, penyakitnya adalah dia tidak mau bertanya dan tidak mau mencari tahu, hanya mau memikirkan dan merasakan saja. Dijadikan perasaan dan pikiran dia, kemudian dia menyimpulkan sesuatu, padahal itu landasannya hanyalah perasaan dan pemikiran dia. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhala al-jannah. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah. La yalqallahu bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya di dalam hati seorang hamba, di dalam diri seorang hamba tentang keduanya, kemudian tidak ada keraguan di dalamnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga.
Jadi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yakin tanpa keraguan, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Kenapa? Karena orang kalau sudah yakin itu luar biasa ya. Jadi kita tanyakan kepada diri kita, kita ini termasuk yang yakin atau tidak? Keyakinan ini penting sekali. Karena orang yang yakin tapi setengah-setengah, ini ada sesuatu dalam keyakinannya. Kemudian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, "Man laqaita wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Siapa yang kau temui di balik pembatas ini, dia menyaksikan, dia bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, mustayqinan biha qalbu, disertai dengan keyakinan dalam hatinya, fabashshirhu bil jannah, maka kabarkanlah kabar gembira kepadanya bahwasannya baginya adalah surga Allah. Jadi siapa yang yakin mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah, fabashshirhu bil jannah, berikanlah kabar gembira kepadanya tentang surga. Luar biasa ya. Jadi keyakinan itu menjadikan seseorang dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakin ya, yakin ya. Tetapi yang sering paling banyak kekeliruan itu kaum muslimin adalah ketika menafsirkan firman Allah, hatta ya'tiyakal yaqin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai apa, Bu? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai apa? Al-yaqin di situ maknanya bukan keyakinan, tetapi kematian. Sampai datang kepadamu kematian. Ya, banyak orang yang memahaminya yakin. Jadi ketika dia wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ketika dia sudah yakin, dia nggak mau lagi beribadah kepada Allah. Ditanyakan, kenapa antum nggak mau ibadah lagi? Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Aku sudah yakin, sudah aku nggak ibadah lagi. Karena Allah suruh aku beribadah, menyembah Allah sampai datang keyakinan. Nah, ini pentingnya kita kembali kepada penafsiran tentang ayat Al-Quran. Jadi jangan menafsirkan oleh hawa nafsu diri kita sendiri, baru memperkenalkan sedikit pembelajaran dari bahasa Arab, kemudian mau menafsirkan Al-Quran sendiri, akhirnya keliru. Yang dimaksud yakin di sini adalah kematian. Bahasa Arab ini seperti lautan, luar biasa ya. Jadi penting ibu-ibu sekalian untuk mengembalikannya kepada tafsir yang ada, karena itu merupakan penafsiran para ulama yang dinukilkan dari para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, seperti tafsir Al-Baghawi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir-tafsir yang lainnya, agar kita memahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Jangan beranggapan bahwa pemikiran kita nih sudah cukup, saya sudah bisa bahasa Arab. Keliru ya. Kita ini belajar biasanya cover luarnya saja. Pernah ada seseorang yang dia mengingkari tentang kesahihan hadis Sahih Al-Bukhari. Hadis yang berada dalam Sahih Al-Bukhari. Padahal Sahih Al-Bukhari ini disebut ashahul kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Karena bermodalkan bahasa Arabnya yang minim. Kemudian dia katakan, sebetulnya nama penulis itu bukan Al-Bukhari, kata dia. Nama penulisnya itu pada hakikatnya adalah Jum'ah Muhammad ibn Ismail, katanya. Jum'ah ibn Muhammad ibn Ismail. Ini menjadi bahan tertawaan para ulama. Kenapa? Karena yang dia sebut Jum'ah ini sebetulnya itu adalah tulisan Arab gundul yang harusnya dibacanya jama'ahu, dikumpulkan oleh Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Tapi karena dia tidak paham tentang pembacaan Arab gundul tersebut, dia katakan Jum'ah namanya. Padahal namanya adalah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, bukan Jum'ah. Harusnya dia bacanya jama'ahu, dikumpulkan oleh Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Akhirnya dia keliru dan menjadi bahan pertawaan orang yang mengetahui ya. Oleh sebab itu jangan ketika kita minim dalam ilmu kita berani untuk membahas sesuatu yang bukan kapasitas kita. Serahkan kepada ahlul ilmu. Jika kita mau menukilkan, tukilkan perkataan para ulama berkenaan dengan
dengan apa yang kita ingin sampaikan. Nah, termasuk juga dalam menafsirkan Al-Quran. Karena banyak ibu-ibu sekalian, orang yang semangat belajar, ketika dia baru belajar selesai, misalkan sebagai contoh membahas kitab Durusulullah jilid 1, dia sudah berani menafsirkan Al-Quran, sudah berani menerjemahkan hadis sendiri. Akhirnya yang dia fahami berbeda dengan apa yang difahami oleh para ulama. Ambil pendapat dia dijadikan sebagai satu hal yang dia yakini. Ini keliru. Itu pertanyaan ke-21. Pertanyaan ke-22 adalah ma dalil isyiratil inqiyad minal kitabi was sunnah. Apa dalil syaratnya inqiyad dalam kitab dan sunnah? Jadi apa dalil kita ini harus mematuhi apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, apa yang berkenaan dengan ucapan la ilaha illallah. Kenapa kita harus patuh, menyerahkan diri kepada apa yang ada dalam ucapan, konsekuensi ucapan la ilaha illallah tersebut? Maka yang dijadikan dalil di sini adalah surat Luqman ayat ke-22. Beliau menjawab, qala Allah Ta'ala, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia orang yang berbuat kebaikan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang datang padaku. Namun hadis ini ada silang pendapat di kalangan para ulama dan banyak yang mendhaifkannya, mengatakan hadis ini lemah. Tapi secara makna betul bahwasanya seseorang itu yang mengucapkan la ilaha illallah dia harus patuh terhadap apa yang ada dari ucapan tersebut. Dia harus taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Dia harus taat. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin. Dia berbuat kebaikan. Apa yang Allah perintahkan dia kerjakan, apa yang Allah larang dia tinggalkan. Itu konsekuensi dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia katakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Allah memerintahkannya sesuatu, harusnya dia patuh dan taat, bukan malah menyimpang dari jalan kebenaran. Nah, banyaknya di zaman sekarang orang dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi Allah memerintahkan sesuatu dia nggak mau taat. Bagaimana bisa? Sedangkan engkau mengucapkan la ilaha illallah, tapi nggak mau taat. Orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, mereka itu ketika datangnya dakwah Nabi Muhammad SAW disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka nggak mau. Kenapa? Mereka tahu konsekuensinya, kata mereka. Saya kalau mengucapkan la ilaha illallah hanya menyembah satu sesembahan saja. Saya ketika mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh ini, tidak boleh itu. Mereka nggak mau, mereka mundur dari pengucapan tersebut. Nah, banyak sekarang kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah, tapi enggan untuk taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut harusnya dia menjadi hamba yang patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian pertanyaan yang ke-23, ma dalil ishtiratil qabul minal kitabi was sunnah? Apa dalil syaratnya al-qabul, yaitu menerima dari Alkitab dan as-sunnah? Menerima dari syarat dari ucapan la ilaha illallah itu, syarat yang berikutnya adalah dia menerima apa yang datang dari ucapan la ilaha illallah tersebut. Apa konsekuensi dari pengucapan la ilaha illallah tersebut? Apa yang datang setelah pengucapan la ilaha illallah tersebut dia terima. Jangan mengatakan memilah-milih, oh saya mau nerima ini enggak, kalau syariat ini saya terima, kalau ini enggak. Bukan. Dia harus menerima secara kafah apa yang menjadi konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Banyak kaum muslimin di zaman sekarang, dia ketika mengucapkan la ilaha illallah, datang hukum dari Allah Subhanahu wa taala, dia pilih. Oh, ini cocok dengan saya, ini enggak cocok.
Nah ini saya banget nih, saya laksanakan. Kalau ini enggak, saya tinggalkan aja. Kenapa? Tidak sesuai dengan keinginan saya, tidak sesuai dengan adat kebiasaan saya. Jadi yang dia menurut dia baik dia kerjakan, menurut dia nggak baik nggak dia tinggalkan. Jadi dia masih beranggapan bahwa dalam syariat ini ada yang tidak baik, ada yang tidak perlu dia terima. Waliyadzubillah. Ya. Ketika seseorang menganggap bahwa yang baik dari syariat ini saya kerjakan, yang tidak baik saya tinggalkan, berarti ada tuduhan dia kepada syariat, ada sesuatu yang tidak baik. Atau yang sesuai dengan adat kebiasaan dilaksanakan, yang tidak sesuai dengan adat dan kebudayaan ditinggalkan. Maka ini berarti menuduh apa yang datang dari syariat itu tidak baik. Banyak di zaman sekarang sebagai contoh, seseorang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia memilah, saya sholat mau, saya puasa mau, tapi dalam budaya saya itu suka memberi sesajen ke laut. Biasanya di hari nelayan saya harus memotong kerbau, saya sedekahkan ke laut sebagai persembahan saya kepada ratu pantai selatan menurut mereka, misalkan yang ada di pantai selatan. Sholatnya saya mau, puasanya saya mau, hajinya saya mau, tapi ini udah adat kebiasaan saya, budaya saya, ini yang saya kerjakan. Islam melarang, nggak mau, saya pengennya seperti ini. Maka ini namanya tidak menerima konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Harusnya ketika seseorang menerima ucapan la ilaha illallah, dia terima semuanya. Adat dan budaya itu yang mengikuti ucapan la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah yang mengikuti adat dan budaya setempat. Tidak. Ketika adat dan budaya tersebut berseberangan dengan ucapan la ilaha illallah, maka harus ditinggalkan. Apa yang sesuai boleh untuk dikerjakan, tidak masalah. Ya, apa yang sesuai boleh untuk dikerjakan, tidak masalah. Ketika budaya yang ada itu sesuai, ya kerjakan. Tapi tidak sesuai dan bertentangan, maka tidak boleh untuk dilakukan. Banyak kaum muslimin yang masih memilah dan memilih, sombong, angkuh, menganggap bahwa apa yang jadi kebiasaan dia itu lebih baik, apa yang menurut pendapat dia itu lebih baik. Maka di sini Syekh menjawab bahwa dalil dari syaratnya al-qabul atau menerima dari kitab as-sunnah adalah qala Allah Ta'ala fi sya'ni man lam yaqbalha. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan orang-orang yang enggan untuk menerima ucapan la ilaha illallah tersebut. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun ila qawlihi innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Surat As-Saffat ayat ke-22 sampai ke-36. Jadi surat As-Saffat ayat ke-22 sampai 36 ini menggambarkan tentang apa yang akan diterima oleh orang-orang yang mana mereka memilah dan memilih apa yang ada dalam syariat ini. Apa yang menurut mereka baik mereka pilih, apa yang tidak mereka tinggalkan. Sombong dan angkuh, mereka enggan untuk menerima apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah? Mereka enggak mau. Sehingga Allah katakan innahum kanu, mereka nih yang diterima, yang disebutkan azab yang akan mereka dapatkan ini, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka adalah yang ketika dikatakan katakanlah la ilaha illallah wa hum yastakbirun, mereka sombong, angkuh, enggak mau mereka nerima, enggak mau mengakui hal tersebut, tidak mau menerima apa yang datang dari ucapan la ilaha illallah, enggak mau. Mereka sombong dan angkuh. Ya, padahal manusia ini adalah makhluk yang sangat lemah. Bagaimana mungkin mereka bisa sombong dan angkuh, apalagi berkenaan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita enggak boleh sombong dan angkuh. Apa tanda kesombongan itu? Rasulullah telah menyebutkan bahwa al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kata Rasulullah, kiber itu, kesombongan itu batarul haqq wa ghamtun nas. Di saat seseorang menolak kebenaran dan di saat seseorang merendahkan orang lain. Ini sombong. Jadi ada orang yang dia itu berendah hati kepada manusia, tetapi sombong kepada kebenaran.
Rendah hati dia kalau bertemu orang yang fakir, orang yang miskin, ramah, masya Allah, tabarakallah. Bertemu dengan siapapun ramah, rendah hati, masya Allah, tabarakallah. Tetapi sombong kepada kebenaran, nggak mau menerima kebenaran, enggan melaksanakan kebenaran, angkuh terhadap kebenaran, maka dikatakan dia sombong. Walaupun dia berendah hati kepada sesama, tapi dia sombong kepada kebenaran. Karena sombong itu, kata Rasulullah, batarul haqqi wa ghamtun nas, yaitu sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka kalau kita tidak mau menjadi orang yang sombong, kita harus berendah hati kepada sesama dan juga harus menerima kebenaran. Tunduk dan patuh kepada kebenaran adalah ciri orang yang rendah hati. Tapi membangkang kepada kebenaran adalah ciri orang yang sombong. Nah, biasanya orang itu enggan untuk menerima kebenaran itu banyak sebabnya. Ada di antara mereka yang mengedepankan akalnya. Disampaikan dalil, mereka kedepankan akalnya. Tapi kan nggak masuk akal. Kalau menurut saya seperti ini, dia kedepankan akalnya. Allah berfirman, Nabi bersabda, dia palingkan. Saya tidak mau menerima. Kenapa? Karena menurut akal saya begini dan begitu. Ada yang mengedepankan perasaannya, takut keluarganya tersinggung, takut lingkungannya tersinggung, takut orang-orang tidak merasa nyaman. Akhirnya dia menolak kebenaran karena mengedepankan perasaan. Nah, ini adalah penyakit yang paling banyak orang menolak kebenaran, yaitu mengedepankan akal dan mengedepankan perasaan. Kemudian yang menjadi dalil dari menerima pun, dari menerima ucapan la ilaha illallah dan apa yang menjadi konsekuensi dari ucapan tersebut adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsir asaba ardan fakana minha naqiyatun qabilatil ma' faanbatatil kala wal 'ushba wal kathir wa kana minha ajadibu amsakatil ma' fanafa'a Allahu bihi an-nas fasharibu wa saqaw wa zara'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an fadzalika mathalu man faqaha fid dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allamah wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi." Di sini beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa permisalan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hidayah dan ilmu itu seperti al-ghaithil katsir, seperti air hujan yang lebat. Asaba arda, yang mana menimpa suatu bumi atau tanah. Tanah ini jenisnya macam-macam, kata beliau. Yang pertama ada naqiyatun qabilatil ma' fa anbatatil kala wal 'ushba al katsir. Ada tanah itu yang mana dia itu dapat menyerap dengan baik, dan ketika terserap dengan baik oleh tanah tersebut dapat tumbuh pepohonan, rerumputan yang banyak dari tanah tersebut. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma fa nafa'allahu bihin nas fasharibu wa saqaw wa zara'u. Ada jenis tanah yang dia tidak menyerap tapi dapat menampung di permukaan tanah tersebut air itu, sehingga ketika dapat ditampung di permukaan tanah tersebut, orang dapat minum, kemudian dapat memberi minuman kepada binatang ternaknya, dan dapat dia gunakan untuk menyirami tanaman. Jadi ada yang nyerap tanah tersebut, kemudian dengan banyaknya tumbuhan, ada yang tumbuhan rumputan dari tanah itu, ada yang dia dapat menampung tapi tidak dapat menyerap ke dalam tampungan tersebut, ya seperti apa? Misalkan dia agak dia tanahnya keras, tetapi
bisa menjadi wadah, seperti wadah air, mungkin seperti kalau di kita apa ya, seperti danau kecil lah. Jadi dia nggak nyerap tapi dapat menampung air tersebut. Nah, hal itu dapat digunakan oleh orang untuk apa? Untuk minum, memberi minum kepada binatang ternak, dan dapat digunakan untuk menyirami tanaman. Tapi ada jenis tanah itu yang seperti lembah, yang ketika air tersebut turun, dia hanya bisa mengalir, tidak bisa menyerap dan tidak bisa menampungnya. Wala tunbitul kala, jadi nggak bisa menumbuhkan tanaman juga dan tidak bisa dimanfaatkan untuk diminum. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athinillahu bihi fa'alima wa 'allama. Jadi contoh yang pertama dan kedua ini adalah seperti orang-orang yang faqih dalam agama Allah, yang dapat mengambil manfaat atas apa yang diutus kepada Rasulullah dari hidayah dan ilmu. Dia mempelajari kemudian mengajarkan ilmu tersebut. Akan tetapi permisalan yang terakhir adalah yang bukan sesuatu yang dapat dibanggakan dan tidak mau menerima hidayah yang diutus kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW itu memisalkan hidayah dan ilmu yang turun melalui Nabi itu kepada manusia itu seperti kondisi tanah yang ketika turun air hujan. Ada yang dia dapat menyerap, menumbuhkan tanaman. Ada yang dia dapat menampung, kemudian memberikan minuman. Kedua hal ini manfaat untuk dia dan manfaat untuk orang lain. Dapat mengambil manfaat dari hidayah dan ilmu tersebut, mempelajari, kemudian mengajarkan, mengamalkan, dan lain sebagainya. Tapi ada kondisi tanah itu yang dia ketika turunnya air hujan itu tidak bisa menyerap dan tidak bisa menampung, sehingga hanya mengalir begitu saja. Dan ini permisalan untuk orang-orang yang ketika disampaikan ilmu, disampaikan hidayah, hanya seperti angin berlalu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dianya tidak mengambil manfaat dari hidayah dan ilmu, tidak mempelajari hal tersebut, tidak tafakuh dalam agama, tidak mengamalkan, tidak mempelajari, dan tidak mengajarkan. Nah, ini kondisi orang yang ketiga, ya. Dan yang kondisi ketiga ini begitu banyaknya dari golongan manusia, ya. Ini yang termasuk dalam kategori jahlun murakkab. Karena kejahilan itu ada dua, ada jahlun basit, ada jahlun murakkab. Jahlun basit nggak tahu, belajar jadi tahu. Jahlun murakkab tidak tahu tetapi merasa selalu tahu, tidak mau tahu, dan dia sok tahu. Ini jahlun murakkab. Nggak tahu tapi tidak mau tahu dan merasa tidak tahu, dan tidak merasa tidak tahu dia. Akan tetapi selalu dia sok tahu. Ini jahlun murakkab. Bahaya yang seperti ini. Biasanya orang yang jahlun murakkab itu enggan menerima kebenaran. Disampaikan dalil, disampaikan apa, enggak mau dengar. Dan selalu menuduh orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai bahan cacian dan makian mereka, celaan. Kalau ibu-ibu belajar akidah disampaikan oleh mereka, orang udah ke bulan, udah ke matahari, masih aja belajar tentang makna la ilaha illallah, masih saja belajar tentang haid dan nifas, masih saja belajar tentang fikih sholat. Orang udah kemana, kita masih aja dalam masalah tersebut. Bayangkan, ketika ibu-ibu membahas tentang larangan mengucapkan selamat kepada hari raya orang lain, biasanya nih kondisi orang yang ketiga ini akan mencela, mengatakan orang sudah ke Mars, sudah ke bulan, kalian masih aja membahas tentang boleh apa tidak mengucapkan selamat atas hari raya orang lain. Subhanallah, ya. Padahal yang dipelajari oleh ibu-ibu adalah berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan syariat, berkenaan dengan agama. Sebetulnya kalau dibandingkan, yang paling menyedihkan itu mereka. Karena kita yakin mereka yang bilang orang sudah ke bulan, sudah ke Mars, kalian masih bahas tentang akidah. Dia ke Mars, ke bulan tidak, bahas akidah juga tidak. Jadi dia nggak ngapa-ngapain sebetulnya. Mereka ke Mars juga tidak, ke bulan juga tidak, kemana-mana juga tidak, ada di rumahnya dia. Mau belajar akidah pun tidak. Dan juga kita ketika mempelajari akidah, mempelajari la ilaha illallah, kita sedang mempelajari sesuatu yang mendekatkan kita kepada Al-Khaliq, kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita.
Orang ketika berangkat ke bulan, dia sedang mempelajari sesuatu yang mendekatkan dia kepada ciptaan dari Sang Pencipta. Karena bulan adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang paling utama adalah mempelajari tentang akidah ini. Lebih utama. Tapi yang paling menyedihkan adalah mereka yang hobinya adalah mencela orang-orang yang berusaha untuk taat dan patuh dalam melaksanakan syariat Allah dengan ledekan-ledekan khas mereka di setiap zaman dan waktu. Membandingkan antara kemajuan teknologi dunia dengan pembelajaran syariat agama. Mereka dalam teknologi pun tidak maju, dalam agama pun apalagi tidak mau mempelajarinya. Dan bukan berarti seseorang itu tidak boleh mempelajari ilmu dunia, pelajari boleh, silahkan ya. Tapi jangan mengesampingkan pembelajaran tentang agama. Jadi jadilah kita kondisi tanah yang ketika menerima dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu seperti tanah yang dapat menyuburkan tanaman atau memberikan minuman untuk orang lain. Harus dapat menerima hidayah dan ilmu tersebut. Jangan menolak hidayah dan ilmu tadi. Baik. Itu syarat keberapa ibu-ibu? Syarat keempat ya. Kemudian syarat yang kelimanya al-ikhlas kan ya. Maka pertanyaan ke-24 ini adalah ma dalil ishtiratil ikhlas minal kitabi was sunnah. Apa yang menjadi dalil syaratnya ikhlas dari Al-Quran dan As-Sunnah? Maka beliau menjawab, qala Allah Ta'ala ala lillahid dinul khalis. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Bagi Allah lah ad-dinul khalis, agama yang al-khalis, yang murni, terbebas dari segala kesyirikan, yaitu agama Islam ini. Bagi Allah lah ad-dinul khalis, agama yang bersih dari segala kesyirikan, tidak bercampur di dalamnya, tidak syirik kecil, tidak syirik besar. Dan juga firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat kedua, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepadanya. Jadi kita dalam menyembah Allah itu harus ikhlas, ditujukan hanya kepada Allah. Maka pengucapan la ilaha illallah itu pun harus didasarkan dengan keikhlasan. Yang kita harapkan hanyalah wajah Allah, yang kita harapkan hanyalah keridhaan Allah. Maka Nabi SAW pun bersabda, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku, kata Rasulullah SAW, adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Ikhlas, dia mengucapkannya ikhlas. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, innallaha ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan dari api neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berharap dengan hal tersebut wajah Allah. Jadi seseorang itu harus ikhlas dalam beramal. Dia harus ikhlas dalam pengucapan la ilaha illallah, tidak disertai dengan kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Syirik kecil contohnya apa? Riya, sum'ah ya. Ini contoh dari syirik kecil. Tidak juga disertai dengan syirik besar ya. Dia harus ikhlas, dia mensucikan ucapannya itu, mentauhidkan Allah, tidak dicampurkan dengan segala bentuk kesyirikan ya. Dan menjaga diri untuk selalu ikhlas ini perkara yang tidak mudah. Maka kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan, berikhtiar dan selalu beramal. Jangan meninggalkan amalan hanya karena takut tidak ikhlas. Banyak di antara manusia yang tidak jadi beramal karena khawatir katanya tidak ikhlas. Padahal harusnya dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya selama dia memohon pertolongan kepada Allah. Jangan meninggalkan amalan karena takut tidak ikhlas. Beramal dan berdoa agar Allah berikan keikhlasan. Karena keinginan syaitan seperti itu. Ibu akan dirasuki untuk tidak ikhlas, kemudian ibu akan dirasuki oleh mereka daripada tidak ikhlas mendingan gak usah beramal. Dan ini banyak kejadian.
Orang mau sholat sunnah dibisik oleh syaitan, nanti takut ria, mendingan gak usah. Orang mau sedekah nanti takut sombong, mendingan gak usah. Akhirnya dia meninggalkan amalan dengan dalih khawatir tidak ikhlas. Nah, ini adalah bisikan syaitan, jangan diikuti. Jika ibu khawatir tidak ikhlas, bukan artinya ibu harus meninggalkan amalan. Tetap beramal, akan tetapi jangan lupa untuk terus berdoa agar diberikan keikhlasan. Dan keikhlasan ini sesuatu yang memang sulit. Nah, kalau dalam amalan secara umum, orang yang ikhlas ini ibarat orang yang berjalan di atas pasir. Bekas telapak kakinya terlihat, akan tetapi suaranya tidak terdengar. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ketika ditanya tentang keikhlasan itu seperti apa. Maka beliau menjawab, orang yang ikhlas itu seperti orang yang berjalan di atas pasir. Ada bekasnya, suaranya nggak terdengar. Suaranya tidak terdengar. Maka itu ciri khas orang yang ikhlas, berusaha menyembunyikan amalannya. Kalau memang harus nampak, dia tetap beramal, kemudian berdoa agar diberikan keikhlasan. Contohnya banyak bapak-bapak itu, misalkan ditanya, bapak kenapa nggak sholat di masjid? Saya takut teriak, jadi saya sholatnya di rumah saja. Salah, sholat harus kemana? Ke masjid. Karena sholat wajib itu memang bagian daripada syiar agama Allah yang harus ditegakkan berjamaah di masjid untuk laki-laki. Sehingga jangan sampai dia meninggalkan kewajiban dengan dalih saya khawatir tidak ikhlas. Kalau dia sholat sunnahnya masih bisa alternatif dikerjakan di rumah, ya di rumah untuk menjaga keikhlasan. Tapi kalau memang harus dikerjakan di tempat yang disaksikan oleh banyak orang, lakukan sambil berdoa agar diberikan keikhlasan. Ya, contohnya ibu-ibu sholat Id. Ibu kenapa nggak berangkat sholat Id? Saya takut teriak sholat Id di lapangan, banyak yang ngelihat nanti. Saya mau di rumah saja. Memang afdalnya di lapang terbuka bersama kaum muslimin. Untuk wanita pun sama, baik yang haid ataupun yang nifas hadir dalam pelaksanaan sholat Id. Yang haid dan nifas menyaksikan khutbah Idnya, mendengarkan khutbah Idnya. Yang tidak haid dan nifas ikut sholat. Jangan mengatakan saya khawatir tidak ikhlas, bukan momentum itu. Tetap berlaksanakan dan berdoa agar diberikan keikhlasan. Berbeda kalau misalkan ada alternatif, bisa kita laksanakan sendiri, jauh dari keramaian, tidak terlihat. Nah, itu yang terbaik. Ya, misalkan ada seseorang yang mau melaksanakan sholat malam, dia bisa laksanakan sholat malam di rumahnya, bahkan itu afdal sholat sunnah di rumah, ya dia laksanakan untuk menjaga keikhlasan. Tapi giliran sholat subuh, ya laki-laki berangkat kemana? Ke masjid. Jangan mengatakan khawatir tidak ikhlas kemudian meninggalkan amalan yang seharusnya dilakukan bersama-sama kaum muslimin. Kemudian berikutnya syarat yang keenam adalah as-sidq, jujur, ya. Ma dalilu sidqi minal kitabi was sunnah. Pertanyaan ke-25, apa dalil kejujuran dari kitab dan as-sunnah berkenaan dengan pengucapan la ilaha illallah? Orang harus jujur, ya, tidak boleh dia berdusta dari pengucapan tersebut. Dan kejujuran ini bukan cuma dia ucapkan di lisan, tapi dari lubuk hati dia yang paling dalam, ya. Apa yang menjadi dalilnya? Yaitu firman Allah surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan ketika mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji oleh Allah, dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan Allah mengetahui dari ujian tersebut siapa yang jujur dan siapa yang berdusta dengan keimanannya. Jadi ujian yang datang itu adalah untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang betul-betul jujur dengan ucapannya? Dia mengucapkan la ilaha illallah, mengaku beriman, jujur tidak? Atau dusta saja, hanya di lisan saja tapi hatinya mengingkari ucapannya? Itu dapat diketahui ketika dia menghadapi ujian demi ujian. Apakah ucapannya itu jujur atau tidak? Contohnya di zaman Rasulullah ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata tidak jujur dari lubuk hati. Terujinya kapan? Ketika adanya peperangan. Mereka berpaling. Contohnya dalam perang Uhud, banyak orang-orang munafik itu yang berpaling dari pasukan peperangan.
Yang tadinya jumlah pasukan ada 1000, tapi ternyata yang ada di real di lapangan itu sisa 700. 300-nya berpaling dari peperangan. Ternyata mereka adalah orang-orang munafik yang mereka hanya berkata la ilaha illallah dari lisan mereka tapi tidak jujur dari lubuk hati. Kapan ketahuannya secara nampak, secara lahirnya oleh manusia adalah di saat terjadinya ujian dan fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut ilmu yaqin. Mereka tidak melakukan, belum diuji pun Allah sebenarnya sudah maha tahu atas apa yang ada dalam hati seseorang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui setelah diuji itu, mengetahui ainul yaqin. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hasil yang mereka lakukan setelah ujian itu pengetahuan yang mana mereka berhak mendapatkan azab atau berhak mendapatkan ganjaran. Jadi Allah itu maha tahu apa yang akan dipilih oleh hamba. Tetapi pengetahuan Allah itu tidak menjadikan hamba ini berhak untuk diazab atau berhak untuk diganjar dengan pahala. Sampai orang tersebut melakukan apa yang dia inginkan. Ketika dia melakukan kemaksiatan, maka disinilah pengetahuan yang berhak dia mendapatkan azab dan dia mendapatkan dosa dari kemaksiatan tersebut. Dan ketika yang dia lakukan adalah ketaatan, maka ini adalah pengetahuan yang menjadikan dia harus mendapatkan apa? Dia mendapatkan ganjaran dari apa yang dia lakukan. Jadi Allah maha mengetahui sebelum manusia itu memilih. Tanpa Allah menguji pun Allah tahu tidak apa yang akan dipilih manusia, sudah. Tapi maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memberikan ganjaran dan Allah tidak menghukum seseorang, tidak menjadikan seseorang itu berdosa sampai dia melakukan apa yang dia pilih. Ketika dia memilih untuk berpaling, maka di sanalah pengetahuan Allah menjadikan hamba tersebut berhak mendapatkan dosa. Ketika dia berada atau memilih dalam ketaatan, maka disitulah pengetahuan Allah yang menjadikan hamba itu berhak mendapatkan ganjaran dari apa yang dia lakukan. Ini maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar. Tidaklah salah seorang dari manusia bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah jujur dari hatinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkannya dari neraka. Wa qala lil a'rabi alladhi 'allamahu syara'il Islam ila an qala wallahi la azidu 'alayha wa la anqusu minha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa. Dan ketika Nabi berkata kepada A'rabi setelah diajarkan tentang syariat-syariat Islam, seorang A'rabi tersebut berkata, demi Allah aku tidak akan menambahnya dan tidak akan menguranginya. Maka Rasulullah mengatakan aflaha in sadaq. Dia akan bahagia jika dia jujur. Artinya dia akan mendapatkan balasan yang luar biasa jika apa yang dia ucapkannya jujur. Jadi jika sebatas dia mengerjakan yang wajib saja, tapi dia jujur dengan pengucapannya tersebut betul-betul dia amalkan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Maka kejujuran ini penting. Jadi tidak hanya di lisan tapi juga jujur dari hati kita bahwa kita mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Dan dalil dan syarat yang terakhir yaitu al-mahabbah. Pertanyaan ke-26, ma dalil ishtiratul mahabbah, ma dalilu ishtiratil mahabbah minal kitabi was sunnah. Apa dalil syaratnya al-mahabbah, kecintaan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah? Maka di sini disebutkan firman Allah surat Al-Maidah ayat ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agama Allah, maka Allah akan mengganti dengan kaum yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Maka syarat yang ketujuh ini adalah pengucapan la ilaha illallah itu harus didasarkan kepada kecintaan kita kepada ucapan tersebut dan kecintaan kita kepada orang-orang yang mengucapkan ucapan tersebut. Jadi seseorang itu harus mencintai ucapan la ilaha illallah itu, ya. Kecintaan yang luar biasa dan mencintai orang-orang yang mengucapkannya.
Dan Nabi SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da in anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar." 3 perkara kata Rasulullah SAW, siapa yang ada di dalamnya, maka dia merasakan manisnya keimanan. Yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segalanya. Dan dia mencintai seseorang tidak dia cintai kecuali karena Allah. Dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka atau dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi orang yang ingin merasakan manisnya keimanan, yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia menjadikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Tidak ada yang dia cintai lebih besar daripada kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan kepada dirinya sendiri, bahkan kepada keluarganya. Dan ini yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab pernah suatu hari mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segalanya kecuali diriku. Engkau lebih aku cintai dari istriku, dari anak-anakku, kecuali dari diriku." Kata Rasulullah, "La ya Umar, tidak wahai Umar, sampai engkau mencintaiku lebih besar dari kecintaanmu kepada dirimu sendiri." Maka Umar ibn al-Khattab tidak berpikir lama, langsung mengatakan, "Al-ana ya Rasulullah, sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai bahkan dari diriku sendiri." Maka Rasulullah pun mengatakan, "Al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar." Artinya sekarang wahai Umar telah sempurna keimananmu ketika engkau menjadikan kecintaan kepadaku lebih besar dari kecintaan kepada dirimu sendiri. Maka kita harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar dari segalanya. Dari istri kita, dari suami kita, dari anak-anak kita, dari orang tua kita, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus lebih besar. Nah, banyak orang yang akhirnya dia menyimpang itu karena kecintaan kepada makhluk lebih besar dari kecintaan kepada Al-Khaliq. Dia cintai pasangan hidupnya lebih besar dari kecintaan dia kepada Allah, sehingga kadangkala ketika pasangan hidupnya memerintahkan dia melakukan kemaksiatan, dia rela melakukannya. Kenapa? Karena dia mencintai pasangan hidupnya lebih besar dari cinta dia kepada Allah. Kalau cinta dia lebih besar kepada Allah daripada kepada pasangan hidupnya, ketika diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, dia tidak akan pernah mau, karena dia hanya mencintai Allah di atas segalanya. Kemudian dia mencintai siapapun dari makhluk itu karena dasar kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seperti ini luar biasa, dia akan mendapatkan nikmatnya keimanan, manisnya keimanan, dan kebencian untuk masuk dalam kekufuran. Kita ini ibu-ibu sekalian harus khawatir tidak wafat dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhawatiran itu akan menambah manisnya keimanan kita. Kita takut untuk keluar dari agama yang selamat ini, itu akan menambah manisnya keimanan kita. Jangan pernah merasa aman dan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari kesyirikan, terhindar dari kekufuran. Jangan pernah merasa aman, karena tidak ada yang tahu bagaimana nasib kita kemudian. Maka kita harus selalu berdoa kepada Allah agar terhindar dari kekufuran dan kesyirikan, wafat dalam Islam. Hanya kalau kita saksikan ada orang yang wafat dalam keadaan Islam, Masya Allah, tabarakallah, kita tuh harus meminta kepada Allah agar wafat seperti dia dalam keadaan Islam. Kemaksiatannya banyak, dosanya banyak, tapi dia wafat dalam keadaan Islam. Kita belum tentu wafat dalam keadaan Islam. Maka kita memohon kepada Allah wafat dalam keadaan Islam. Dan di samping itu wafat dalam keadaan taat dalam menjalankan syariat Allah. Minta kepada Allah hal tersebut. Harus membenci untuk wafat dalam keadaan tidak beragama Islam. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu syarat yang ketujuh, yaitu kecintaan. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat ke-54 dan hadis Nabi tentang manisnya keimanan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas ibni Malik. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan.
Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Ya ada. Hah? Tidak ada, Bu. Baik, kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis.